Selamat pagi Bu, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah sehat hari. Ibu senang kamu datang ke sini. Di ruangan ini kita bisa berbicara dengan santai. Apa yang membuat kamu ingin berkonsultasi di sini? Jadi saya hari ini ingin sesuatu terkait bagaimana keadaan di rumah saya. Tapi apakah tidak apa-apa jika saya cerita secara jujur di sini? Sebelum kita mulai, Ibu jelaskan sedikit ya. Waktu konseling kita sekitar 30 menit. Peran Ibu di sini untuk membantu kamu memahami masalah, bukan untuk memberikan solusi. Kita fokus pada satu masalah utama dulu, dan tidak ada paksaan melakukan sesuatu. Apakah kamu setuju? Coba ceritakan lebih lanjut apa yang sedang kamu alami saat ini. Jadi Bu, di rumah saya merasa senang bisa mempunyai keluarga yang baik. Cuman di sini saya merasa cukup tertekan Bu, karena kemarin setelah menerima rapor nilai saya turun, dan saya dibandingkan dengan kakak saya Bu, karena sebelumnya kakak saya bisa mendapatkan juara, tapi di sini saya tidak bisa mendapatkan juara yang diinginkan oleh orang tua saya Bu. Saya dibanding-bandingkan, dan itu membuat saya frustasi Bu. Saya stres Bu, karena rasanya saya merasa tidak diinginkan, merasa tidak layak. Coba kamu ceritakan lebih lanjut apa yang sedang kamu alami belakangan ini. Mungkin ini semua karena kesalahan saya dulu, karena saya cukup lalai untuk mengerjakan tugas. Lalu tugas itu banyak yang menumpuk, sehingga ketika saya meminta nilai kepada guru, nilai saya diberikan yang rendah dulu. Ibu mendengarkan ceritamu. Dari yang kamu sampaikan, kamu merasa tertekan karena nilai menurun dan sering dibandingkan ya? Iya Bu, saya merasa tidak semangat untuk belajar saat ini Bu, karena saya merasa usaha yang saya berikan selalu sia-sia, dan itu membuat saya merasa kalau belajar itu tidak ada gunanya Bu. Karena sering dibandingkan dan nilai menurun, kamu kehilangan semangat belajar. Iya Bu, dan saya rasa itu yang membuat saya kemarin berleha-leha untuk mengerjakan tugas. Ketika semangat kamu menurun, apa yang biasanya kamu lakukan di rumah? Saya biasanya melakukan hal-hal yang cukup tidak sehat untuk diri saya sendiri Bu. Ketika saya dibanding-bandingkan, lalu saya merasa malas untuk belajar, saya mulai menyakiti diri saya sendiri, seperti saya menangis di kamar seharian dan tidak makan. Tapi saat ini saya merasa bahwa itu tidak ada jalan keluarnya. Jadi saya datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Ibu. Ya, saya mendengarkan. Silakan lanjutkan. Jadi ketika saya kemarin bercerita kepada teman saya memberikan saran untuk datang kepada Ibu untuk berkonseling dan berkonsultasi dengan Ibu terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Jadi saya merasa yang dikatakan oleh teman saya ada betulnya juga. Jadi bagaimana dengan permasalahan saya ini Bu, apa yang harus saya lakukan untuk bisa semangat belajar dan tidak terlalu memasukkan ke dalam hati terkait apa yang diucapkan oleh orang tua saya tentang membandingkan saya dengan kakak saya. Baik, saya tegaskan sekali lagi, kita melakukan konseling ini untuk mencari solusi bersama. Saya tidak bisa memberikan kamu saran dan solusi. Apa perasaan yang paling kuat kamu rasakan saat dibandingkan dengan kakak kamu? Saya merasa saya kecewa Bu, saya merasa tidak berguna, dan saya
berarti usaha saya dianggap sia-sia dan tidak ada gunanya, tidak ada hasil, dan itu membuat saya frustasi. Saya merasa kalau orang tua saya tidak menyayangi saya. Ibu bisa merasakan betapa beratnya perasaan itu untuk kamu. Terima kasih sudah mau terbuka. Kamu mengalami tekanan karena tuntutan orang tua, nilai menurun, lalu kamu menarik diri dan kehilangan motivasi. Kamu merasa sedih, tertekan, dan kecewa pada diri sendiri. Yang itu yang saya rasakan pada saat ini. Ibu melihat mungkin bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena tekanan dan perbandingan itu yang membuat kamu kehilangan kepercayaan diri. Ya, Bu, sepertinya mungkin itu benar, Bu, karena saya merasa tidak percaya diri semenjak dibanding-bandingkan sama orang tua saya. Menurutmu langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan agar semangat belajar kamu perlahan kembali? Sepertinya saya harus menjadikan perbandingan itu sebagai motivasi untuk giat belajar agar bisa mendahului kakak saya sendiri. Itu ide yang baik. Ibu mendukung keputusan kamu. Kita bisa susun jadwal belajar ringan yang